Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1487 Serangan ekor Tamamonomae. Jifei yang selama ini selalu tampak lemah, kini berubah menjadi tangguh, bahkan mendominasi. Dia menegakkan punggungnya, siap menghadapi serangan pria berpakaian putih. Pria berbaju putih kini secara garis besar memahami bahwa kondisi dirinya saat ini adalah kekuatan jiwa naga telah ditekan. Sehingga saat serangan Tamamonomae menjadi kuat, jiwa naga tersebut seolah menghilang dan tidak mampu menyerang. Setelah serangan itu, kekuatan ekor Tamamonomae ditekan oleh serangan balik Jifei, dan kekuatan ekor Tamamonomae menjadi lebih lemah. Pada saat ini, kekuatan jiwa naga mengambil posisi dominan lagi, dan tubuhnya malah menjadi lemah. Alasan mengapa ia menjadi lemah adalah karena jiwa naga kehilangan dukungan dari formasi Bagua 5 elemen. Seolah-olah tidak memiliki kesadaran, sehingga tidak memiliki kekuatan serangan yang kuat, yang membuatnya lemah. Pada saat ini, kekuatan ekor Tamamonomae di tubuhnya menjadi kuat dan dominan, yang memberinya harapan. Ini adalah kesempatan langka untuk membunuh Jifei. Sekarang, Jifei berdiri di depannya dengan bangga, dan ingin melawannya secara resmi, tidak lagi mengancamnya dengan tubuh Wang Pinger. Bukankah dia ingin mati? Dia juga ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Jifei. Kali ini dia tidak bertindak tergesa-gesa. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat tangannya dan merentangkan kelima jarinya, membuat gerakan tangan seperti cakar naga. Tidak ada kulit lagi, hanya jari-jari tulang putih yang memancarkan cahaya putih dingin di bawah cahaya. Ada juga gumpalan aura pembunuh yang berkeliaran di antara tangannya, seperti pembuluh darah di tangannya. Mata Jifei tertuju pada tangannya. Pada saat ini, dia semakin yakin bahwa ini adalah bagian terakhir dari tubuh formasi Bagua 5 elemen. Pria berbaju putih itu menggunakan tangannya untuk berubah menjadi cakar naga. Namun, karena formasi Bagua 5 elemen telah hilang, cakar naganya terlihat jauh lebih tipis. Jifei, kalau saja tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita, aku sungguh tidak ingin menjadi musuhmu, apalagi membunuhmu. Pria berpakaian putih itu tampaknya berbicara dengan penuh emosi. Aku kebalikan darimu. Kalau aku mengenal Ling Kongsu lebih awal, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Jawaban Jifei bahkan lebih lugas. Jifei, tampaknya kau adalah musuh alami Ling Kongsu. Jadi aku akan mengirimmu mati hari ini juga. Pria berbaju putih itu tidak menyangka Jifei akan begitu mendominasi saat ini. Dia sangat marah. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menjabatnya dengan cepat. Wus-wus, seketika, cahaya putih melesat keluar dari sela-sela jarinya, bagaikan belati tajam, terbang ke arah Jifei. Jifei berdiri di tempatnya dan tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya kembali untuk melawan. Pria berbaju putih itu jelas tidak menyangka Jifei akan melawan balik dengan begitu tenang. Tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia terus menyerang dan mencari peluang. Tujuannya adalah membuat Jifei lengah. Jifei juga tampak sangat tenang dan tidak terlalu peduli. Bahkan ada senyum di wajahnya, yang menunjukkan bahwa dia sangat membenci serangan itu. Ketika lelaki berpakaian putih itu melihat ekspresi arogan Jifei, dua cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar dari wajahnya yang keriput. Jifei, kali ini kau pasti akan mati. Panggilan, tubuh lelaki berpakaian putih itu langsung berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke arah Jifei, persis sama dengan cahaya putih yang baru saja terbang keluar dari sela-sela jarinya. Kalau saja dia tidak berteriak sekeras itu, mungkin kejadian itu terasa lebih tiba-tiba. Namun, dia masih berteriak dengan sangat mendominasi.
Alasannya sangat sederhana. Dia cukup percaya diri untuk membunuh Ji-Fei. Faktanya, Ji-Fei terus menatap pria berbaju putih itu dan tetap waspada. Teriakannya membuat Ji-Fei semakin waspada. Menghadapi cahaya putih seperti laser, Ji-Fei hanya ingin menghindarinya. Tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa cahaya putih itu terbelah menjadi dua bagian. Dari tengah, sisi kiri menjadi bentuk ekor Tamamonomae. Dan sisi kanan adalah benda seperti kabut merah. Tetapi di tengah benda ini, ada bentuk bayangan naga merah. Karena telah menyerap jiwa naga darah, Ji-Fei sangat sensitif terhadap naga. Mungkinkah itu jiwa naga? Memikirkan hal ini, tubuhnya tidak menghindar, tetapi terus berjaga. Pria berbaju putih yang terbang di atas itu sedikit tercengang di udara saat ini. Awalnya dia ingin menggunakan kekuatan ekor Tamamonomae untuk terbang dan membunuh Ji-Fei. Tetapi di tengah jalan, jiwa naga mulai menindas ekor Tamamonomae lagi, dan serangannya terbagi menjadi dua bagian, dan kekuatan serangannya jelas melemah. Jaraknya makin dekat, dan lelaki berpakaian putih itu tak punya pilihan lain selain bertekad untuk menyerbu dan membunuh Ji-Fei. Maka ia terus bergerak maju dengan inersia. Setelah berpikir sejenak, Ji-Fei telah membuat pilihan. Dia menggerakkan tubuhnya dengan cepat ke kiri, lalu mengulurkan tangan dan meraih ekor Tamamonomae di tangannya. Menyelamatkan Huo Lei adalah hal terpenting baginya saat ini. Namun ekor Tamamonomae bagaikan kilat putih, menembus kelima jari Ji-Fei dan menembaki tubuhnya. Ji-Fei tiba-tiba merasa seperti ditusuk oleh pedang tajam. Seluruh tenaganya hilang, tenggorokannya terasa manis, dan dua teguk darah menyembur keluar. Dia segera mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya, mencoba meraih ekor Tamamonomae, tetapi ekor itu tampak memiliki kehidupannya sendiri. Ekor itu melompat keluar dari tubuh Ji-Fei dan dengan cepat menghilang. Pria berbaju putih itu awalnya mengira serangan ini akan sia-sia, tetapi dia tidak menyangka ekor Tamamonomae memiliki daya serang yang begitu kuat. Saat Ji-Fei sudah dalam jangkauannya, dia tiba-tiba menyerang Ji-Fei dan melukainya dengan serius. Dia sangat gembira dalam hatinya. Haha, Ji-Fei, sepertinya Tuhan telah menghukummu. Jiwa naga merah juga menyerang Ji-Fei seperti pedang tajam. Ji-Fei kini terluka parah dan sulit baginya untuk menghindar. Dalam keputusasaan, ia menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Wah, tepat saat kekuatannya baru saja terkumpul, terjadi benturan keras lagi dari belakang. Tubuh Ji-Fei melesat maju dan bertabrakan dengan jiwa naga di depannya. Engah, Ji-Fei memuntahkan dua suap darah lagi. Dan tubuh lelaki berpakaian putih itu tampak hancur berkeping-keping dan terlempar mundur. Ji-Fei nyaris tak bisa mengendalikan tubuhnya agar tidak condong ke depan dan berbalik untuk melihat. Ekor Tamamonomae seperti benda hidup berwarna putih, terbang di udara, mencari kesempatan untuk terus menyerang Ji-Fei. Serangan tadi adalah serangan diam-diam dari belakang oleh ekor Tamamonomae. Wah! Pada saat ini, pria berbaju putih itu jatuh ke tanah, meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Dia berteriak, tetapi segera berdiri. Matanya pertama-tama menatap ekor Tamamonomae. Apakah dia hidup? Kalimat ini membuat Ji-Fei benar-benar bingung. Dia segera menatap lelaki berpakaian putih itu. Apa yang terjadi? Pria berpakaian putih itu segera melihat ke dalam tubuhnya. Warna merahnya jelas sudah memudar, dan jiwa naga di tubuhnya tampak sedikit berkurang. Dia segera mengumpulkan kekuatannya untuk menguji kekuatan jiwa naga, tetapi kekuatan itu menjadi sangat lemah. Mendesis, lelaki berpakaian putih itu tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas beberapa kali. Panggilan, pada saat ini, ekor Tamamonomae menyerang Ji-Fei lagi. Ji-Fei meletakkan tangannya dalam posisi bertahan,
tetapi setelah terkena 2 kali, dia jelas jauh lebih lemah dan hampir tidak dapat menghindar. Bab 1488 ekor Tamamonomae mencuri jiwa naga bang bang bang. Tiba-tiba, serangkaian suara terdengar di udara. 3 bola cahaya biru muncul di udara, diikuti oleh teriakan rubah. Ekor Tamamonomae menghilang dalam sekejap. Menguasai, lelaki berpakaian putih itu berteriak tanpa sadar. Nadanya rumit, tetapi ada kejutan. Ji Fei menoleh dan melihat bahwa itu adalah pendeta Tao tua yang gila. Ada juga ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sebelumnya menduga bahwa Taois gila itu adalah tuan dari pria berpakaian putih. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar terjadi. Wajah pendeta Tao tua gila itu tetap sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan ekspresi, tetapi matanya menampakkan kekhawatiran yang mendalam. Terutama ketika dia menatap laki-laki berpakaian putih itu, ada campuran kemarahan di matanya. Pria berpakaian putih itu kini telah kembali normal. Rasa terkejut yang baru saja dirasakannya saat melihat pendeta Tao tua gila itu menghilang, tergantikan oleh ketidakpedulian di matanya dan keinginan kuat untuk melarikan diri. Jangan melihatnya lagi, kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Apapun yang terjadi, pendeta Tao tua yang gila itu menatap pria berpakaian putih itu dan berkata dengan dingin, mencoba menghentikan idenya sejak awal. Taois gila, kami adalah guru dan murid. Apakah kau benar-benar harus membunuh kami semua? Lelaki berpakaian putih itu menegakkan punggungnya dan mengambil tindakan pencegahan, tetapi masih bertanya dengan campuran kemarahan. Taois gila, Ji Fei tiba-tiba teringat bahwa formasi hutan Willow milik Sekte Tang dan formasi langit dan bumi milik Balai Naga semuanya diatur oleh Taois gila. Dia tidak menyangka bahwa orang yang telah membantunya sebenarnya adalah Taois gila. Namun sekarang dia sedikit bingung. Pria berpakaian putih itu sudah sangat tua. Jadi berapa usia gurunya, Taois gila? Tepat saat dia bertanya-tanya, Taois gila itu berjalan ke arah Ji Fei dan menepuk luka Ji Fei 2 kali. Dan pendarahannya langsung berhenti. Jika kamu tidak keluar dari lautan cinta, kamu tidak dapat benar-benar menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Ekor Tamamonomae tadi sebenarnya sengaja memikatmu, ingin mengambil kesempatan untuk membunuhmu. Bagaimana bisa dia punya pikiran? Ji Fei menatap pendeta Tao gila itu dengan bingung dan bertanya. Ia telah dikendalikan oleh Tamamonomae selama ini. Ia hanya berada di sampingmu, dengan sengaja berusaha mendekatimu. Kata pendeta Tao yang gila itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Ah, Ji Fei berseru dan menatap Taois gila itu, apa sebenarnya yang terjadi? Dia sedikit bingung sekarang, mengapa Tamamonomae mengawasinya tanpa alasan. Tujuan ingin mendapatkan ekor Tamamonomae hanyalah untuk menyelamatkan Huolei, tidak ada tujuan lain. Mengapa? Sang Taois gila mendesah. Semua ini bermula ketika jiwa naga Gunung Naga milikmu hilang. Ji Fei segera berdiri dan menatap pendeta Tao yang gila itu. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sebagai pemimpin aula, dia ingin menemukan jiwa naga, tetapi jiwa naga itu tidak bersamanya. Mengapa dia mengawasinya? Negara ini hancur dan tidak akan ada lagi. Setiap warga naga memiliki tanggung jawab untuk membela negara mereka. Sebagai seorang Taois yang berpengalaman, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya telah menaruh harapan besar pada pengkhianat ini. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa keegoisannya akan menyebabkan situasi saat ini. Taois gila itu tidak mengatakan sesuatu yang spesifik, tetapi mulai menyalahkan dirinya sendiri. Lelaki berpakaian putih itu berdiri tegak tanpa berkata sepatah kata pun, tetapi matanya memandang berkeliling, seolah mencari kesempatan. Pengkhianat, berhentilah berpikir untuk melarikan diri. Aku tidak menyentuhmu selama bertahun-tahun ini.
bukan karena aku tidak tahu di mana kau berada, tetapi karena tidak ada yang bisa membawa jiwa naga di tubuhmu kembali ke Longsan. Jadi aku tidak menyentuhmu. Awalnya, kedatangan Ji Fei, kupikir itu adalah kesempatan yang bagus. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kau tidak akan membentuk formasi 3 elemen langit, bumi, dan manusia, tetapi ingin menggunakan ekor Tama Monomai untuk membangkitkan kekuatan di tubuhmu. Sekarang, jiwa naga itu hilang lagi. Sang Tao yang gila itu tiba-tiba menatap lelaki berpakaian putih itu dan berteriak. Jiwa naga hilang? Pria berbaju putih itu jelas tidak tahu. Dia segera melihat tubuhnya dan menemukan bahwa kekuatan merah di tubuhnya semakin berkurang, hampir hilang. Kekuatan itu benar-benar hilang. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Mendengus. Alasan mengapa ekor Tama Monomai bisa kau kendalikan adalah karena dia ingin mendapatkan jiwa nagamu. Kalau tidak, apa kau pikir kau bisa mendapatkannya? Tegur Taois gila itu dengan nada menuduh. Tidak mungkin, gerutu lelaki berpakaian putih itu karena tidak percaya. Ji Fei sekarang secara kasar memahami bahwa jiwa naga yang baru saja disebutkan oleh Taois gila itu seharusnya adalah jiwa naga Longsan. Dengan kegembiraan dan keterkejutan di wajahnya, dia dengan cepat bertanya, "Tuan, jiwa naga itu adalah jiwa naga Longsan, kan?" Pendeta Tao yang gila itu mengangguk. Wajahnya serius dan dalam. Dia berkata, "Benar sekali. Saat itu, jiwa naga Longsan pertama kali dicuri oleh Tama Monomai. Dan kemudian terjadi perang dan bencana. Dalam perjuangan ini, yang terpenting adalah menemukan jiwa naga. Karena alasan ini, kami mengirim banyak orang ke negara yang, dan banyak orang meninggal di negara yang. Tetapi kami masih belum menemukan jiwa naga." Lalu bagaimana itu bisa ada di tubuhnya? Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pria berbaju putih. Ling Mofeng adalah muridku. Aku melihat bahwa perhatian semua orang tertuju pada para prajurit dari negara naga dan mereka yang menjaga Longsan. Jadi aku berdiskusi dengan semua orang saat itu dan memutuskan untuk diam-diam mengirim seseorang untuk mencuri kembali jiwa naga. Kau memilih Ling Mofeng? Pada saat ini Ji Fei sudah tahu bahwa nama pria berbaju putih itu adalah Ling Mofeng. Pendeta Tao gila mengangguk. Ya, karena Ling Mofeng menerima ajaran sejatiku, membentuk Ling Kongsu, dan berlatih selama ratusan tahun. Dia telah melampaui dunia fana, dan seni bela dirinya telah mencapai alam seni bela diri abadi. Master cermin abadi bumi seperti ini langka bahkan jika Anda melihat seluruh dunia. Dan jelas merupakan bakat yang langka. Mendengar ini, Ji Fei buru-buru menatap Ling Mofeng. Matanya penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa tingkat seni bela diri orang ini begitu tinggi, mencapai alam abadi duniawi, lebih tinggi darinya. Kau tidak perlu menonton, ilmu bela dirinya sudah tidak lagi berada di alam abadi bumi. Dia bahkan tidak sehebat puncak alam bawaan. Jika bukan karena jiwa naga dan ekor Tama Monomai, dia tidak akan menjadi lawanmu. Aku tahu kau tidak mengerahkan seluruh kekuatanmu tadi karena kau takut menghancurkan ekor Tama Monomai. Sang Taois gila menatap Ji Fei yang sedang memverifikasi dan berkata. Ji Fei tercengang. Ia tidak menyangka pendeta Tao gila itu akan berbicara begitu lugas. Guru, mengapa kemampuan bela dirinya menurun? Mengapa? Pendeta Tao yang gila itu menghela napas dan tidak menanggapi. Sebaliknya, dia menatap Ling Mofeng dan berkata, "Bukankah seharusnya kamu sendiri yang menjelaskan masalah ini sekarang?" Ling Mofeng berdiri di sana, menutupi lukanya dengan tangannya. Ekspresinya terus berubah. Sepertinya ada benturan keras di hatinya, atau bahkan pergumulan yang intens. Dia tampak bertanya-tanya apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Ling Mofeng, sekarang kamu tidak hanya perlu memberikan penjelasan kepada Ji Fei, kepala Balai Naga, tetapi juga kepada semua orang di dunia seni bela diri Kerajaan Naga,
dan juga kepada Zhao Zhengyang dan Zhao Mengxi. Setelah pendeta Tao gila itu mengatakan ini, raut wajah Ling Mofeng membeku, seolah dia tengah berpikir keras. Bersambung.